Perkenalkan, nama saya Riri Andriani, NIM 2320126, kelas A pagi, semester 2 dari Prodi TIK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, dan kebiasaan melakukan perbuatan baik, serta rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin, mores, sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Yang berikutnya ada perkembangan agama. Perkembangan agama yang bersifat potensif tersebut berjalan sesuai dengan perkembangan aspek psikologis lainnya pada anak. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada di dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama suatu yang asing dan tidak dikenalnya serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak adanya perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun, setelah ia menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai dengan emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Baik, selanjutnya ada dimensi perkembangan remaja. Masa remaja selalu dimulai dengan pubertas. Namun terjadi percepatan pubertas pada saat sekarang, sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada usia akhir belasan, yaitu dari usia 15 tahun sampai 18 tahun. Tetapi kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah atau sedang mengalami pubertas. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik dan psikis yang selalu mendatangkan konflik pada diri remaja, sehingga banyak remaja yang gamang melewati masa remajanya. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu memahami permasalahan remaja, sehingga dapat membantu mereka menemukan solusi melewati masa remaja dengan sukses. Yang berikutnya ada perkembangan minat. Minat adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu, atau bisa dikatakan apa yang disukai seseorang untuk dilakukan. Pada dasarnya, setiap orang akan lebih senang melakukan sesuatu yang sesuai dengan minatnya, atau yang disukainya, daripada melakukan sesuatu yang kurang disukainya. Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dilakukan ketika ia memiliki kebebasan untuk memilih. Selanjutnya ada penerapan proses pembelajaran atau proses belajar. Proses pembelajaran adalah suatu bentuk proses pembelajaran yang terjadi ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung dengan cara bagaimana kita menarik minat peserta didik agar tidak bosan dan proses pembelajarannya yang biasa-biasa saja. Karena dalam sebuah proses pembelajaran, seorang pendidik memerlukan sebuah konsep baru yang diciptakan sekreatif mungkin, dan seorang pendidik juga harus bisa memahami karakteristik seorang peserta didik agar seorang peserta didik dapat memperhatikan kemampuannya di bidangnya masing-masing. Lalu, seorang pendidik bisa mengembangkan di dalamnya proses pembelajaran saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan siswa. Dalam proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik.
Oleh karena itu, untuk melakukan sebuah pembelajaran, terlebih dahulu harus memahami pengertian dari kata pembelajaran. Baik, yang berikutnya ada tugas-tugas fase remaja. Adapun tugas-tugas fase remaja sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang ketiga, mampu mencapai kemandirian emosional. Yang keempat, mampu mencapai kemandirian ekonomi. Selanjutnya ada tujuan dari tugas-tugas perkembangan pada saat fase remaja, yaitu yang pertama sebagai penunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu. Yang kedua, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Yang ketiga, menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat berjalan secara maksimal dan optimal, serta bertujuan untuk mengembangkan segala potensi dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian perangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan, baik jasmani maupun rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki dunia pendidikan yang lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari saya tentang perkembangan peserta didik. Saya ucapkan terima kasih.